Ayo kalian semua para kiai, para pemimpin umat, wa man tabi'akum jami'an, dan para pengikut kalian. Kemana? Ila hadhil jam'iyatil mubarakah, masuk kepada jam'iyah yang diberkahi ini. Al-mausumati bi jam'iyati Nahdlatul Ulama, yang dinamai dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wa dukhuluha bil mahabbati wal widad, masuk ke dalam jam'iyah ini dengan perasaan hati yang cinta, yang sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para kiai, para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kemudian yang saya hormati para sesepuh NU di Pontianak Utara, beliau hadir di sini, Kiai Mas'ud. Kemudian sesepuh-sesepuh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada beliau sekalian. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Rois MBCNU Pontianak Utara, beliau Kiai Hafiz Zuhud. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz Farid Pangiran. Kemudian Bapak Ketua kita, Bapak Kholi Hamidin, beliau adalah penggerak, orang yang sangat bersemangat untuk kemudian merangkul kita kawan-kawan MWC untuk aktif di dalam berkontribusi atas berjalannya apa-apa yang berkaitan dengan NU, khususnya di Pontianak Utara. Tak lupa kepada semua bandung-bandung MWC NU Pontianak Utara, meliputi Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, meskipun tidak ada musliminnya, kemudian IPNU, IPPNU, dan semuanya termasuk PRNU se-Pontianak Utara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang alhamdulillah pada malam hari ini juga bisa hadir di acara Lailatul Ijtima'. Acara Lailatul Ijtima' ini merupakan rutinitas MWCNU Pontianak Utara tiap bulan sekali, 1 bulan sekali. Dan yang mengkoordinir kegiatan Lailatul Ijtima' ini dibebankan kepada LDNU Pontianak Utara. Termasuk ada beberapa hal yang menjadi kegiatan LDNU selain dari Lailatul Ijtima'. Ada juga kajian-kajian tiap seminggu sekali, kemudian podcast, kajian-kajian melalui Facebook, live streaming, YouTube dan lain sebagainya, yang alhamdulillah juga dipercayakan oleh MWCNU kepada LDNU Pontianak Utara, yang kebetulan ketuanya saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Nahdlatul Ulama.
Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah bercerita bahwa dulu di awal-awal sebelum tahun 1330 Hijriah, awal-awal abad ke-11-12, penduduk Nusantara ini muttafiqil ara'i wal madhab, kata beliau. Madhabnya satu, pandangan keagamaannya juga satu. Mereka penduduk Nusantara ini fil fikhi ala madhabin nafis, madhabil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Madhab fikihnya mengikuti madhab Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i. Kemudian di dalam usuluddin atau akidah mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam tasawuf mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Ghazali. Tapi kata beliau, di tahun 1330 Hijriah kemudian muncul beberapa aliran-aliran yang kemudian mulai mengusik kenyamanan, ketentraman orang-orang Nusantara. Muncul kelompok golongan yang mengatasnamakan dirinya Wahabi, pengikut Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, yang mana keduanya merupakan pengikut bid'ahnya Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi. Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi, beliau adalah pengikut setia dari Ibnu Taimiyah serta santrinya, yakni Muhammad Ibnu Abdul Hadi. Beliau kemudian, kelompok-kelompok Wahabi ini mulai mengusik ajaran-ajaran yang sudah turun-temurun dilakukan oleh penduduk Nusantara. Mereka kemudian mengkafir-kafirkan orang-orang yang tawassul, ziarah kubur, istighosah seperti malam ini. Kemudian merayakan Maulid Nabi, mereka katakan musyrik, bid'ah, dan semua bid'ah pasti sesat, dan orang-orang yang melakukan kesesatan pasti di neraka. Mereka mempropaganda dengan jargonnya, yakni kembali kepada Al-Quran dan hadis. Belum lagi muncul kemudian kelompok Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat Nabi, terlalu fanatik mencintai sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ahli baitihi. Tapi kemudian mereka mencaci maki para sahabat-sahabat yang lain, termasuk khulafaur rasyidin selain Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sehingga kemudian di tahun itu pula ulama-ulama Nusantara ini mulai berpikir bagaimana caranya membendung aliran-aliran itu agar tidak menggerogoti yang sudah mengakar di Nusantara ini. Dari situlah kemudian muncul ide-ide untuk membuat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini penting untuk kemudian kita ketahui. Jadi Nahdlatul Ulama itu dibentuk, tujuannya satu. Ini yang paling pokok adalah menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta melindungi para penduduknya, para penganutnya, untuk kemudian bisa tetap yakin, seyakin-yakinnya bahwa amaliyah yang kita lakukan, yang sudah turun-temurun mengakar dari nenek moyang kita, adalah benar adanya, dijaga dengan adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama. Itu diantara tugas NU. Ibarat NU adalah rumah untuk kemudian
orang-orang yang mendiaminya merasa nyaman dan aman. Oleh karena itu di dalam qanun asasi, muqaddimah qanun asasi, Syekhona Hashim Asy'ari mengatakan, "Faya ayyuhal ulama wasadatul atqiya." Wahai para ulama dan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Min ahli sunnati wal jamaah, ahli madhahibil a'immatil arba'ah, antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahum. Wahai para pemimpin ahlu sunnah wal jamaah, para pengikut madhab, empat madhab, para pengikut empat madhab, kalian merupakan orang-orang yang mengambil ilmu dari orang sebelum kalian dan orang sebelum kalian dari orang sebelumnya. Bittisolis sanad ilaikum, dengan mata rantai keilmuan yang nyambung sampai kepada kalian. Kita tahu bahwa kiai-kiai kita di pondok-pondok pesantren, sanad keilmuannya nyambung terus menerus dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, kata beliau, dan kalian sudah melihat, menganalisis kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Karena kata Nabi, al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Oleh karena itu di akhir kata beliau, fahalummu kullukum wa man tabi'akum jami'an. Ayo kalian semua para kiai, para pemimpin umat, wa man tabi'akum jami'an, dan para pengikut kalian. Kemana? Ila hadhil jam'iyatil mubarakah, masuk kepada jam'iyah yang diberkahi ini. Al-mausumati bi jam'iyati Nahdlatul Ulama, yang dinamai dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wa dukhuluha bil mahabbati wal widad, masuk ke dalam jam'iyah ini dengan perasaan hati yang cinta, yang sayang, wal ulfati wal ittihad, dengan satu kata, satu apa namanya biasa kita katakan luruskan barisan dan lain sebagainya. Fa innaha jam'iyatu adli wa aman, karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah yang di dalamnya mengusung penuh keadilan dan rasa nyaman dan nyaman. Wa islahi wa ihsan, jam'iyah yang selalu mengusung perdamaian dan perbaikan. Wa innaha hulwatun bi afwahil akhyar, Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini akan manis di mulut orang-orang yang baik. Wa gussatun ala dhalasimil asyrar, dan akan merasa pahit di tenggorokan orang-orang yang jelek. Wa alaikum bitanasuh fi dzalik, ayo saling memberi nasihat untuk membangun bagaimana jam'iyah ini ke depannya lebih baik. Wa husnit ta'awun ala ma hunalik, jangan hanya mengkritik yang sifatnya tidak membangun, tapi ayo kritik saran yang bisa membangun kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, bagaimana kemudian kita punya semangat untuk masuk berbuat. Ini bukan ajakan saya, ini bukan ajakan MWCNU Pontianak Utara, tapi ini asli ajakan dari Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari yang fotonya sudah terpampang jelas. Beliau yang mengajak kita untuk bareng-bareng ramai-ramai masuk ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Insya Allah kita akan aman, nyaman, ibadah kita nyaman, tidak ada yang mengganggu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.